Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, urian firman Tuhan yang menuntun kita hidup seturut kehendak Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Nya, kita masih bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami, berkenan memberikan nikmat kepada kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, kita akan mendengar dan merenungkan sebagian firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24 yang tertulis demikian. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi diberi tema iman menjadi sempurna karena perbuatan. Saudaraku, ada pandangan ketika orang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, sudah cukup, sudah selesai. Apa yang dilakukannya diyakini benar adanya. Atau ada pandangan lain, ketika orang sudah beriman, tidak ada lagi tanggung jawab apapun. Padahal kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 menyebutkan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bagaimana iman seharusnya dijalani? Bacaan kita memberikan gambaran kepada kita. Kebenaran Abraham tidak bersumber dari melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman dan perbuatan yang bekerja sama di dalam kasih. Kesediaan untuk mengorbankan Ishak merupakan ungkapan iman dan komitmen kepada Allah. Yakobus tidak mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita adalah iman dan perbuatan. Anggapan itu memisahkan iman dan perbuatan. Tidak. Iman dan perbuatan tidak pernah dapat dipisahkan. Perbuatan dengan dirinya mengalir dari iman. Bagi Yakobus, perbuatan-perbuatannya menunjuk kepada kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia yang diperintahkan dalam Alkitab dan bersumber dari iman yang sungguh-sungguh dengan hati yang murni karena kasih karunia Allah dan keinginan untuk menyenangkan Kristus. Iman yang menyelamatkan dengan sendirinya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Iman dan perbuatan tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana agar kehidupan setiap orang menghayati sekaligus mewujudkan iman yang nyata dalam perbuatan? Yang pertama, menghayati iman sebagai jalan hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan di dunia dan dunia yang akan datang. Iman menuntut orang percaya untuk merasakan relasi pribadi dengan Tuhan Yesus melalui firman, doa, pujian,
dan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa merasakan tenang, damai, aman, hidup sukacita, merasa dilindungi, dipelihara, disertai, diarahkan, dan berjuang hidup seluruh dengan kehendak-Nya. Pada akhirnya bisa merasakan dan melihat hidup senantiasa diberkati melalui setiap peristiwa dalam kehidupan. Yang kedua, berkomitmen untuk mewujudkan iman, bukan sekedar pengakuan, tetapi diekspresikan dalam kehidupan sehingga menjadi satu kata dan perbuatan. Ada upaya terus-menerus untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mempelajari, mendalami firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidupnya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 memberikan contoh yang jelas. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku, tindakan jemaat di Berea merupakan teladan bagi semua yang mendengar pengkhotbah dan guru murekan Alkitab. Tidak ada satu penafsir atau ajaran pun yang harus diperiksa secara pasif. Sebaliknya harus diperiksa secara cermat, menyelidiki Alkitab. Khotbah yang alkitabiah harus menjadikan setiap pendengarnya orang yang gemar belajar firman Allah, sehingga membantu setiap pendengar dapat melaksanakan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran setiap doktrin atau ajaran harus diselidiki menurut firman Allah. Saudaraku, iman yang selalu dinampakkan dalam kehidupan semakin mempertegas integritas seseorang sebagai seorang beriman yang akan terus bertumbuh menjadi matang dan dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu semakin menguatkan hidup kami sebagai orang beriman, yang tidak hanya berhenti pada pengakuan tetapi juga dinampakkan dalam kehidupan sebagai aktualisasi diri orang beriman. Mampukan kami untuk tiada henti merenungkan firman-Mu dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Kita akan bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.